Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan dulu, nama saya Supii yang biasa dipanggil sehari-harinya Wak Dengkek. Ini tadi barusan menggarap atau mewiring cemara, yaitu yang jenis cemara sinensis. Sudah berapa lama Pak berkecimpung di dunia bonsai? Untuk bilang lama, saya belum begitu lama karena masih banyak lagi yang senior kita, senior saya mungkin hanya baru 35 tahunan lah. Itu saya berkecimpung di perbonsaian. Jenis-jenis yang dibudidaya di sini bonsai apa aja Pak? Oh, banyak sekali untuk yang bisa dibudidaya di daerah Batu sini, terutama cemara. Cemara itu semua cemara. Jenis cemara itu banyak, semuanya bisa dibudidaya di daerah Batu, kota wisata Batu ini. Juga selain jenis cemara, ficus, bermacam-macam ficus, mungkin ada lagi ulmus, dan masih banyak lagi jenis-jenis yang bisa dibudidaya di daerah Batu. Terkecuali ada mungkin beberapa jenis yang mungkin kurang cocok di daerah Batu, itu tanaman-tanaman yang membutuhkan di cuaca panas. Cara budidaya menurut versi Bapak itu bagaimana Pak? Untuk budidaya, kalau menurut saya yang sudah saya alami beberapa tahun ini, ya sudah selama ini, itu bisa dari hasil cangkok, juga bisa dari hasil semai juga. Itu saya pernah juga sudah mengalami, saya pernah membuat bonsai itu dari semai, dari sebiting itu atau sebesar korek api. Itu yang jenis waktu itu jenis serisa. Itu saya rawat dari semai sampai hampir 15 tahun, tapi kondisinya sampai sudah jadi, bahkan sudah sering keluar ke kontes-kontes di luar kota. Tapi tidak begitu besar, walaupun 15 tahun, tapi besar mungkin sejempol kaki lah gitu. Dan mungkin cara-cara yang lain masih banyak lagi kalau ingin budidaya di sini. Selain cangkok, ada dari semai tadi, juga ada cara-cara yang lain, yaitu bahan-bahan yang kondisinya yang masih tidak karuan dari galian, itu mungkin bisa diproses di dalam selama kita memprogramnya. Itu mungkin kurang lebih bisa 9 sampai 10 tahun itu baru bisa kelihatan bahan bonsai yang layak. Jadi mungkin bisa kita bilang bonsai berkriteria lah. Menurut Bapak untuk mempercantik bonsai perlu diupaya seperti apa aja Pak? Perlu diupayakan? Iya, gini. Untuk mempercantik bonsai, ini seperti tadi yang saya lakukan ini atau yang saya kerjakan. Pertama, bonsai kita untuk mempercantik atau menggarap bonsai, itu kita pertama harus mencari flow-nya dulu. Flow untuk memutuskan atau menetapkan di mana letak muka atau depannya bonsai. Itu bonsai harus ada muka, harus ada belakang. Itu tergantung dari flow-nya. Jadi setelah kita cari flow-nya, sudah ketemu, kita cari depannya. Sebelum kita lilit kawat, itu kita sikat dulu untuk membersihkan jamur-jamur di pohonnya, agar nanti tidak terlalu mengganggu ke pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi jamur-jamur itu kita sikat pakai kawat wajah, jadi sampai bersih. Setelah itu kita wiring, kita lilit kawat. Setelah itu kawat kita arahkan untuk mengarahkan di mana kemauan kita bonsai itu biar bisa lebih atau kelihatan cantik. Nah, itu kita pakai lilitan kawat. Kalau tanpa kawat saya rasa tidak bisa untuk mempercantik bonsai secepat mungkin. Dan setelah kita lilit kawat, itu nanti kita harus bisa menentukan di mana dimensi itu penyebaran dari ranting-ranting dari cabang tersebut, pohon tersebut. Setelah itu, setelah kita lilit, kita letakkan di mana letak nanti dimensinya,
lalu kita kalau cemara itu saya rapikan, bisa dirapikan pakai gunting atau pakai cabut kalau cemara. Kalau tanaman yang lain harus pakai gunting, kita potong-potong dengan gunting. Itu saya rasa untuk mempercantik bonsai. Kalau untuk proses pelepasan kawatnya Pak ya, menurut Bapak idealnya dilakukan berapa bulan sejak bonsai sudah selesai dikawat? Untuk pelepasan kawat bonsai yang setelah diletakkan di pohonnya atau dililitkan, itu tergantung pertumbuhan tanamannya. Kalau memang tanaman subur mungkin bisa 6 bulan kita lepas, baru kita istirahatkan sebentar, mungkin diistirahatkan mungkin sebulan atau 2 bulan, baru kita lilit lagi. Jadi kalau lilit hanya sekali, saya rasa hasilnya kurang bagus. Jadi bisa 2-3 kali lilitan kawat. Mungkin kalau pertumbuhannya agak lambat, mungkin kurang subur, itu bisa setahun belum begitu minta diganti atau dilepas kawatnya. Tapi kalau pertumbuhannya subur, itu 6 bulan sudah mulai membingket. Jadi kawatnya akan, kalau biarkan masuk, itu akhirnya mengganggu kesehatan tanaman yang dililit kawat itu. Untuk jenis cemara setelah dipangkas butuh berapa lama untuk pemulihan kembali? Untuk cemara setelah dipangkas mungkin 1,5 bulan sampai 2 bulan sudah pulih sehat kembali, sudah kelihatan cantik kembali. Media tanam yang ideal untuk bonsai menurut Bapak yang seperti apa? Untuk media, media. Ya. Untuk media ini yang biasa saya pakai, ini saya pakai pasir kali, saya campur dengan humus, sekam, terus saya kasih pupuk kandang. Itu media yang untuk tanaman yang sudah kondisi sehat. Tapi kalau kondisi masih baru ngangkat dari program, itu kan akarnya masih banyak yang besar. Itu saya masih belum berani pakai pupuk kandang banyak. Jadi saya tinggal pupuk kandangnya sementara. Nanti setelah pohon sudah sehat, baru saya angkat, saya ganti media, saya kasih pupuk kandang. Untuk pergantian media tanam menurut Bapak idealnya dilakukan berapa bulan sekali? Itu juga tergantung tanamannya. Memang ada tanaman yang agak bandel, maksudnya bandel itu walaupun telat ganti media masih kelihatan sehat saja. Itu seperti cemara. Cemara ini walaupun 2 tahun 3 tahun tidak kita ganti media, walaupun sampai 5 tahun ini neriman, masih subur, masih enak dilihat. Tapi kalau yang lainnya mungkin bisa paling lama setahun sekali lah ganti media. Dari sekian banyak koleksi bonsai Bapak, mungkin ada salah satu yang menjadi favorit Bapak? Untuk favorit memang ada, cuman sementara ini favorit saya yang jadi sudah nggak ada, cuman jenis-jenis tertentu saya ada. Memang semuanya saya juga tanaman seneng, tapi harus memang ada favoritnya. Maksud favorit itu kalau menurut saya pohon yang gampang perawatannya, terus karakter pohonnya bagus, itu cemara. Juga untuk kolektor itu gampang. Memang kita nantinya juga jadi kolektor ya, masalahnya saya kan juga di sini yang banyak bagul. Mungkin ada pesan-pesan atau harapan untuk generasi penerus Bapak, mungkin untuk teman-teman yang saya untuk teman-teman, mungkin untuk generasi penerus, saya hanya bisa menyampaikan untuk satu pesan, yaitu jangan patah semangat untuk belajar bikin bonsai. Belajar bonsai harus belajar terus belajar agar bisa nanti menghasilkan bonsai yang berkualitas. Itu aja. Jadi saya jangan bosan-bosan untuk belajar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.